Kita kadang-kadang membaca firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah di gereja, mungkin kita juga membaca renungan harian, ya bagi saudara yang suka berlangganan renungan harian. Kita membaca, sering membaca dan mendengarkan, tetapi seberapa dari kita, termasuk saya juga, mentaati apa yang kita dengarkan. Tetapi ketika diperintahkan kepada mereka, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini artinya apa? Artinya para pelayan ini menjadi contoh. Ketika Tuhan berfirman, tidak ada perdebatan. Tidak ada diskusi atau negosiasi. Itu artinya apa? Artinya bahwa pelayan ini menjadi contoh bagi kita bagaimana menjadi orang yang taat. Shalom sahabat YTWR Channel, senang kembali berjumpa. Tentunya doa saya saudara selalu dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, dan yang terpenting saudara tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini banyak masalah ya. Tidak ada orang Kristen yang ketika dia menjadi Kristen tiba-tiba nggak ada masalah. Yakin ya? Karena semua orang pasti kena masalah. Ini menjadi menjadi satu persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, karena ada orang yang berpikir ketika menjadi Kristen semuanya beres. Tidak ada masalah. Dia minta A, dapat A. Minta B, dapat B. Wah, semuanya terjamin. Ya kalau begitu ya semua orang akan menjadi Kristen ya. Tetapi kita tahu bahwa ketika orang menjadi pengikut Kristus itu banyak masalah. Terutama apa? Masalah menjadi orang Kristen ada pada bagaimana kita taat kepada firman Tuhan. Kita kadang-kadang membaca firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah di gereja, mungkin kita juga membaca renungan harian, ya bagi saudara yang suka berlangganan renungan harian. Kita membaca, sering membaca dan mendengarkan, tetapi seberapa dari kita, termasuk saya juga, mentaati apa yang kita dengarkan, mentaati kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi persoalan bagi kita semua. Karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini dalam program Terang Warta Rohani, kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka dari Injil Yohanes. Ya, silakan dibuka Injil Yohanes pasal yang kedua. Sudah ketemu? Ya pelan-pelan saja. Sudah. Kita buka Yohanes pasal yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara ayat yang ke-7 dan 8. Yohanes pasal 2 ayat 7 dan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dari dua ayat yang kita baca saja, kita sudah mendapat gambaran bahwa ada satu sikap yang ditunjukkan oleh pelayan-pelayan pada masa itu, pada waktu itu. Terutama yang ada di Kana, karena ada pesta pernikahan. Kalau zaman sekarang kan ada yang pernikahan, kemudian ada pelayan-pelayan yang melayani ya. Ada yang nasinya kalau kurang diisi, kalau orang butuh minuman diambilkan. Jadi ini mungkin sama seperti itu ya. Bagi saudara yang mungkin pernah diundang ke pernikahan, pasti ada orang-orang yang melayani, nasinya kurang, sayurnya kurang, esnya kurang, itu dibawa, diisi. Sehingga tamu-tamu yang hadir itu semuanya menjadi puas. Tetapi kasus yang terjadi di Kana, yaitu pada masa itu mereka disebut apa? Kekurangan anggur. Dan anggur pada masa itu menjadi satu jamuan yang istimewa, yang harus disediakan oleh tuan rumah. Yang menjadikan tuan rumah itu apakah tuan rumah yang baik atau tidak tergantung dari apa yang disajikan. Dan ini terjadi saudara. Dan tentunya dalam kisah ini saudara sudah sering membacanya.
Tetapi kita tidak akan mengulasnya. Karena saya ingin mengajak kita belajar dari sikap pelayan pesta pada waktu itu, yaitu sikap taat kepada perintah yang diberikan tanpa banyak bertanya. Saya ulangi baca lagi ya. Coba kita perhatikan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Ini perintahnya. Perhatikan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Tidak dijelaskan bahwa pada saat itu para pelayan mengisinya setengah. Atau mereka berdebat. Atau mereka berdiskusi. Ya, nggak dijelaskan. Tetapi ketika diperintahkan kepada mereka, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini artinya apa? Artinya para pelayan ini menjadi contoh. Ketika Tuhan berfirman, tidak ada perdebatan. Tidak ada diskusi atau negosiasi. Mungkin bisa saja saat itu dia bilang, Tuhan, kenapa harus sampai penuh? Cukuplah, segini dah cukuplah. Kalau sampai penuh itu kan nanti meluber dan menjadi mubazir, terbuang-buang. Tidak. Justru dikatakan di dalam Alkitab, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu artinya apa? Artinya bahwa pelayan ini menjadi contoh bagi kita bagaimana menjadi orang yang taat. Kadang-kadang kita sadari atau tidak, kita sering menjadi pemberontak, saudara. Firman Tuhan bilang A, kita pertanyakan. Kok harus begini? Kok harus begitu? Ini yang kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan sudah perintahkan A, perintahkan B, perintahkan C. Kita masih ngotot dan berdiskusi, ingin nego, kalau bisa jangan A, jangan B, jangan C. Kenapa? Karena kecenderungan kita sebagai orang Kristen adalah apa? Tidak taat. Saudara, akui atau tidak, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari pelayan ini, kita perhatikan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sekarang saya mengajak lagi, membuktikan lagi ya, di dalam ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang. Nah ini kan tadi kan disuruh ngisi ya. Tolong sekarang tempayan ini mungkin semacam tong begitu ya. Kita sebut tong saja ya supaya nggak kita bingung. Itu diisi air sampai penuh. Kemudian ada lanjutannya. Perhatikan ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang. Ya sekarang ya. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Bayangkan saudara. Tadi kan dia yang mengisi tempayan ini dengan air yang dia tahu juga. Dia ngambil dari air yang sumbernya diambil. Kemudian ditaruh di sana. Diisi tempayan itu sampai penuh. Kemudian dia pikir sudah selesai. Tetapi ada perintah lanjutannya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Lagi sekali tidak ada perdebatan. Ini bayangkan ya, air itu disuruh bawa kepada pemimpin pesta. Ini kalau pakai logika, saya berpikir begini, kalau saya disuruh begitu, saya mikir saudara, benar nih mikir nih. Jangan-jangan kita bawa air, begitu kita bawa ke sana kepada pemimpin pesta, saya dimarahi, bisa-bisa saya dipecat. Itu artinya apa? Pekerjaan saya hilang. Saya kehilangan pekerjaan gara-gara saya mengikuti yang namanya Yesus itu. Tadi disuruh, loh ini apa ini? Saya nggak tahu. Tadi disuruh oleh orang itu. Loh kenapa nggak bertanya, ini apa? Bisa dimarahi saudara. Tapi perhatikan di sini. Dia nggak berpikir apakah akan dimarahi. Dia nggak berpikir apakah dia akan menghadapi nanti habis ini saya di PHK. Nggak ada pikiran sampai di sana. Dia hanya diperintahkan mengisi tempayan sampai penuh, dia isi sampai penuh. Kemudian ketika diperintahkan sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nggak masuk akal saudara. Tahu tadi yang pertama di Air. Kemudian diperintahkan cedok air ini, bayangkan. Cedok air ini
bawa ke pemimpin pesta. Ini bisa bayangkan enggak? Seandainya air enggak berubah menjadi anggur, waduh, ini benar saudara, langsung enggak gajian dia. Enggak gajian, yang kedua bisa kena hukuman, sanksi, dan kemungkinan besar juga dianggap mempermalukan. Tetapi perhatikan di sini, enggak mikir panjang. Dia enggak berpikir kalau seandainya saya bawa, kemudian enggak terjadi apa-apa. Kan tadi ini kan kasusnya kehabisan anggur. Sekarang habis anggur, bukannya anggur yang dituang, tapi air yang dituang. Setelah air dituang, sekarang diminta untuk cedok. Artinya diambil ke tempat-tempat yang sudah disediakan dan itu dibawa ke pemimpin pesta. Untuk apa? Untuk diicipi. Biasanya gitu, dicipi, gak dicipi, dia pastikan ini bagus, kualitas, kasih kepada tamu. Ini bayangkan saudara, di tengah jalan begini apa gak mikir ini pelayan ini? Mikir mereka ini. Saya membayangkan secara manusia begitu kita pikir, sampai di sana kalau jadi, kalau enggak ini tiba-tiba saya dimarahi. Tapi perhatikan saudara, kita perhatikan. Lalu mereka pun membawanya. Apa artinya saudara? Artinya bahwa ketaatan itu adalah ketaatan apa ya? Ya percaya saudara. Percaya kalau ketika Tuhan katakan A, percaya saja, nggak usah didebat begitu loh. Nggak usah kita banyak berpikir kalau gitu, nggak perlu. Seandainya pelayan saat itu dia berpikir, seandainya jangan-jangan nggak jadi nih gimana. Tetapi dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus suruh dia mengisi tempayan sampai penuh, dia isi. Yesus suruh dia mencedok dan bawa kepada pemimpin pesta, dia bawa. Artinya ketaatan di sini itu bicara mengenai percaya secara penuh. Kemudian taat berarti dia tidak mempertanyakan, bahkan resikonya pun dia tidak pikirkan. Kalau saya terus terang aja saya mikir pasti. Mikir kita. Makanya kita terus terang kalau pada masa kini suruh taat sulit kita. Kenapa? Berbeda dengan masa dulu. Orang itu menjadi contoh bagi kita. Lihat bagaimana pelayan ini taat. Kita seringkali dikasih perintah oleh Tuhan, kita sering tidak mentaatinya. Kita diperintah untuk doa, kita tanya, ya Tuhan kan tahu juga keadaan saya. Kita sering berdalih. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam program Terang Warta Rohani ini, kita belajar bahwa ketaatan itu bukanlah masalah Anda percaya atau tidak, tetapi masalah hati Anda yang tulus untuk melakukannya. Para pelayan belum kenal Yesus. Ingat, dia belum pernah kenal dia dengan baik. Dia muncul di sana sebagai tamu juga. Ini bayangkan, belum kenal tapi bisa taat. Itulah ketaatan. Dia melakukan saja apa yang diperintahkan. Dia tunduk kepada perintah yang diberikan. Apakah ada ketundukan di dalam hidup kita? Apakah kita mau menjadi orang yang tidak banyak bertanya, kemudian kita mempertanyakan dan bahkan mempersalahkan Tuhan? Kalau kita taat, ya taat saja. Itu yang dicari oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ketaatan itu tidak berhitung risikonya atau akibatnya. Ya, tadi saya katakan, seandainya nggak jadi air, seandainya nggak jadi anggur. Ini gimana ceritanya? Apa nggak dia dipecat? Tapi nggak mikir sampai sana. Pokoknya dikasih, suruh cedok, bawa ke pemimpin pesta, dia bawa, dan akibatnya apa? Ya, karena ketaatannya kepada Yesus, ada mujizat yang luar biasa. Senantiasa terjadi di mana-mana ketika kita taat kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang taat. Belajar dari para pelayan-pelayan pesta yang mungkin pendidikannya paling bawah. Dia kastanya paling bawah, tetapi dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita taat kepada Tuhan. Semoga pelajaran pada hari ini memberkati saudara. Dan tetap setia mengiring Tuhan, dan tetap nantikan kami di YTWR Channel dalam program Terang Warta Rohani. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.